Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini, tanggal 6 November 2022. Sebelum kita diberkati oleh firman Tuhan, saya mengajak kita tunduk kepala bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, waktu yang indah ini kami akan membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu boleh mengurapi kami, sehingga kami dapat mengerti dan menghidupkan firman. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, judul renungan kita pada pagi hari ini, apakah Anda takut menangis? Kita bisa membuka di dalam Alkitab kita, Injil Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-4. Injil Yohanes pasal 11 ayat yang ke-4, Lazarus dibangkitkan. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus, air mata lebih kuat dari kata-kata dan lebih mengikat daripada perjanjian. Pada tahun 1947, Presiden Amerika Serikat, yaitu Harry S. Truman, mengunjungi akan kastil di titik barat Meksiko. 100 tahun sebelumnya, ketika pasukan Amerika Serikat merebut benteng itu, hanya 6 prajurit yang selamat, dan mereka semua memilih bunuh diri daripada menyerah. Saat Truman meletakkan karangan bunga di monumen para pahlawan dan menundukkan kepalanya, para taruna di Color Guard menangis histeris. Dan seseorang mengatakan bahwa tidak ada yang lebih membantu menyatukan kedua negara selain emosi yang diungkapkan dengan menangis. Orang Kristen mengungkapkan penderitaan terdalam dan keinginan paling mulia mereka melalui air mata bila mana ada seorang kekasih mereka yang meninggal dunia. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ketika air mata bercampur dengan doa, kepercayaan atau kasih sayang, itu menjadi ekspresi iman bagi orang percaya yang paling indah dan mulia. Saudara-saudaraku, Yesus senang dengan kegembiraan dan kesenangan hidup yang sehat. Meskipun Alkitab atau kitab suci tidak menyebutkan senyum atau tawanya, namun dia atau Yesus pernah patah hati karena dosa di sekelilingnya, sehingga dia menangis tanpa malu-malu di kuburan daripada Lazarus. Dia meneteskan air mata terhadap Yerusalem dan masuk sepenuhnya ke dalam kesedihan umat manusia yang berdosa. Jadi Yesus, dia mengeluarkan akan tangisannya oleh karena dosa saudara dan saya. Air mata juru selamat mendorong saudara dan saya, mendorong kita untuk jujur pada emosi kita
dengan membiarkan akan Roh Kudus menggunakan air mata kita untuk mengatasi hambatan dan menyembuhkan akan hubungan kita yang terputus dengan Allah. Mata yang dibatasi mata yang dibasahi seringkali menyampaikan akan iman, menyampaikan akan kejujuran dan perhatian cinta. Kita menangis karena orang-orang yang terluka, orang yang keras hati, orang yang merasa tidak perlu akan Yesus. Begitupun Yesus, dia menangis oleh karena kita tidak menghiraukan dan tidak menghargai akan kematiannya di atas kayu salib. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Dan mereka mungkin bertemu dengannya melalui air mata kita ketika Yesus melakukan akan mujizat besar dalam membangkitkan akan Lazarus dari kematian. Dia menangis walau dia dapat membangkitkan akan Lazarus. Tetapi tangisan Yesus bermakna ganda. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kekerasan hati orang-orang itu yang tidak mau percaya dan tangisan terhadap penderitaan manusia karena dosa manusia. Ketika Yesus membangkitkan akan Lazarus, dia tidak mengambil batu itu dari pintu kubur. Dia juga tidak melepaskan kain kafan ketika Lazarus bangkit keluar dari kubur. Tangan dan kaki terikat. Bila mana kita membaca di dalam Yohanes pasal yang ke-11 ayat 44, firman Tuhan mengatakan, orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, mereka di depan kuburan Lazarus yang tubuhnya rusak, Tuhan menuntut sesuatu dari mereka yang merindukan akan keajaiban daripada juru selamat kita. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, mereka mungkin bertanya pada saat itu, Tuhan, Engkau akan membangkitkan orang mati, mengapa tidak memindahkan batu yang berat ini hanya dengan sepatah kata? Di sini letak prinsip besar yang Tuhan ajarkan. Tuhan tidak akan melakukan dengan mujizat apa yang harus kita lakukan dengan penurutan. Apakah ada batu yang dia ingin Anda gulingkan? Mungkin itu adalah hati yang keras dan tidak mau menurut. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, oleh sebab itu pelajaran penting bagi kita di pagi hari ini. Kita harus menurut apa yang dikatakan oleh Tuhan. Dan yang paling penting, kita juga harus percaya dan mengikuti apa yang diajarkan oleh firman Tuhan bagi kita. Bila mana Tuhan atau Yesus membangkitkan akan Lazarus, maka saudara dan saya harus percaya masalah apapun yang saudara dan saya hadapi hari ini, Tuhan sanggup untuk menolong, bahkan memberikan kekuatan kepada kita khususnya sepanjang hari ini. Biarlah kita selalu menyerahkan akan hidup kita. Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup yang memberikan akan kemenangan kepada umat-umat Tuhan yang selalu setia dan percaya kepada firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan di pagi hari ini dapat memberkati kita
sehingga kita selalu percaya dan menurut apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita sepanjang hari ini, adalah doa dan harapan kita pada pagi ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin.